Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal saringan masuk ITB tahun 2024 nomor 1. Oke, di soalnya adalah jika 4 pangkat 1/8 dikali X sama dengan 2, maka nilai X nya berapa? Nah, kita tulis 4 pangkat 1/8 dikali X sama dengan 2. Berarti X setara dengan 2 per 4 pangkat 1/8. Nah, 4 ini kan kelipatan 2, berarti kita bisa rubah menjadi X sama dengan 2 pangkat 2 dipangkatkan 1/8. Berarti X sama dengan 2 pangkat 2/8. Nah, 2/8 ini bisa kita kecilin. Ini menjadi 1, ini jadi 4. Maka nilai ini setara dengan 2 per 2 pangkat 1/4. Nah, dalam matematika ada sifat yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N, atau bisa ditulis menjadi A pangkat M per A pangkat N itu setara dengan A pangkat M kurang N. Nah, berarti ini bisa dirubah menjadi 2 pangkat. Nah, di sini kan nggak ada pangkatnya, berarti itu kalau nggak ada pangkat tertulis itu adalah 1. Berarti artinya 2 pangkat 1 dikurang, nah pangkat yang di bawahnya 1/4, berarti 2 pangkat 1 dikurang 1/4, yaitu sama dengan 2 pangkat 1 dikurang 1/4. 1 dikurang 1/4 berarti sama dengan penyebutnya 4. Di sini nggak ada pernya, berarti ini 1 nilainya. 4 bagi 1 4, 4 kali 1 4. Dikurang masih hal yang sama, 4 bagi 4 1, 1 kali 1 1. Berarti sama dengan 3/4. Berarti ini setara dengan 2 pangkat 3/4. Tapi di option ini tidak ada jawaban 2 pangkat 3/4 di sini ya, dari A sampai E-nya. Maka kita cari nilai yang setara. Nah, 3/4 ini sendiri nilainya bisa kita rubah menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah 2 pangkat 3/4 itu bisa dikalikan dengan 2/2. Maka itu menjadi 2 pangkat 6/8. Nah, itu boleh. Nah, itu ada di option yang B ya, jawaban yang cocok. Tapi seandainya nggak menemukan juga jawabannya, masih boleh kita kalikan dengan angka lain, yaitu 3/4 dikali 3/3, atau dikali 4/4, 5/5, atau 6/6. Itu namanya penyetaraan nilai. Berarti ini kira-kira 2 pangkat 9/12. Tapi karena di sini jawaban yang cocok itu yang udah ada di option itu adalah 2 pangkat 6/8, berarti jawabannya itu adalah yang B. Lanjut. Soal nomor 2. Oke. Jika fx sama dengan x tambah 7, gx sama dengan x kuadrat kurang 15, maka FOG0 sama dengan, nah FOG0 ini sendiri apa? FOG0 itu sama dengan F yang di dalamnya adalah G0 gitu ya. Nah, G0 berarti itu artinya adalah G0 itu sama dengan 0 kuadrat dikurang 15. Berarti itu adalah 0 dikurang 15 sama dengan min 15. Nah, berarti G0 itu sendiri punya nilai yaitu min 15. Berarti ini menjadi F min 15. Selanjutnya, berarti ini fungsi yang akan kita gunakan adalah fungsi F, di mana nilai X-nya diganti menjadi min 15. Nah, fungsi F itu sendiri apa? Fungsi F itu adalah X tambah 7. Berarti kalau kita mau cari F min 15, itu berarti kita menggantikan si nilai X-nya itu dengan min 15. Berarti setara dengan min 15 tambah 7 ya. Berarti ini adalah min 15 tambah 7 sama dengan min 8. Itu jawaban yang cocok adalah yang B. Lanjut, kita akan membahas soal nomor 3. Oke, pertama kita harus kerjakan yang di bawah ini dulu. Yang di bawah, oke, selanjutnya itu menjadi 20 per, nah 3/7 tambah 1. Oke, kita tulis dulu 3/7 tambah 1. Ingat, per yang tidak tertulis di sini udah dalam aturan adalah 1. Maka ini penyebut atau KPK-nya adalah 7. Nah, 7 bagi 7 1, 1 kali 3 3. Tambah 7 bagi 1 adalah 7, 7 kali 1 adalah 7. Maka ini menjadi 10/7. Kita tulis 10/7 ditambah 7. Nah, dalam aturan matematika tidak boleh 3 tingkat, maka harus dijadikan kali. Maka ini menjadi 20 dikali, ingat ketika kita mau jadikan dia kali, ini harus dibalik. Nah, ini menjadi 7/10 ditambah 7. Boleh dikecilkan, coret-coret dapat 2. Berarti 2 kali 7, 14 ditambah 7. Itu adalah 21. Jawaban yang cocok adalah yang A. Lanjut, nomor 4. Jumlah 50 suku pertama barisan geometri adalah, nah kita lihat dulu, ini posisinya sebagai U1, ini sebagai U2, ini sebagai
U3. Nah, dibilangnya dalam deretnya ini deret geometri. Deret geometri itu rumusnya adalah karena dibilangnya jumlah 50 suku, berarti ini kita mencari SN. Nah, SN geometri itu adalah U1 R pangkat N kurang 1 per R dikurang 1, atau U1 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Kapan digunakan rumus yang atas ini? Dan kapan digunakan rumus yang bawah? Yang atas itu ketika R-nya besar dari 1. Kalau yang bawah itu ketika R-nya kecil dari 1. Nah, kita harus cek dulu R itu sendiri rumusnya apa? Rasio itu rumusnya adalah U2 dibagi U1. Nah, di mana U2 kita adalah min 36, U1 kita 6. Berarti min 36 per 6 sama dengan min 6. Sampai di sini kita udah peroleh nilai R-nya sama dengan min 6. Berarti jelas yang akan kita gunakan rumus SN-nya adalah yang ini. Oke. Berarti yang di atas kita boleh hapus ya. Kita hapus dulu yang di atas. Karena kita akan gunakan rumus yang di bawah. Karena kondisi R-nya adalah kecil dari 1. Oke, kita cari S berapa? S 50. Karena suku ke 50 katanya ya. U1 suku pertama berarti 6. 1 dikurang R. R kita adalah min 6. Berarti min 6 pangkat N kita adalah 50 per 1 dikurang R. R kita adalah tadi min 6. Oke, maka ini menjadi 6 buka kurung 1. Nah, ingat ketika bilangan negatif dipangkatkan bilang genap itu bisa hilang nilai si genapnya boleh, tapi kalau ternyata di sini di soal sudah sangat aman ya, min 6 pangkat 50 semua, berarti kita tidak harus merubah itu. Berarti kita boleh tulis ulang aja. Maka ini menjadi 1 dikurang min 6 pangkat 50 tutup per 7. Nah, kalau kita lihat ini di option nggak ada 1 dikurang min 6 pangkat 50. Ini boleh, tapi yang ininya nggak sama ya. Ini salah nih kondisinya, karena dia harus 1 kurang min 6. Nah, ini juga salah, ini juga salah. Ini benar. Nah, berarti jawabannya antara A sama E. Nah, kalau kita perhatikan di sini angkanya adalah 6 per 7. Berarti kita bisa penyetaraan nilai sama halnya dengan yang sebelumnya. Nah, berarti itu adalah 6 per 7 itu kita bisa rubah menjadi 6 per 7. Kita bisa kalikan dengan 2 per 2, atau 6 per 7 itu bisa dikalikan dengan 3 per 3, atau 6 per 7 itu bisa dikali dengan 4 per 4. Nah, yang mana jawaban yang akan cocok nantinya? Nah, kalau ini 12 per 14 masih belum ada di option. Ini 18 per 21 masih belum ada di option. Ini 24 per 28 masih belum ada di option. Yang terakhir adalah 6 per 7 dikali 5 per 5, yaitu 30 per 35. Oh, ternyata ini sudah ada di option ya, 30 per 35. Nah, berarti yang 6 per 7 ini bisa diganti jadi 30 per 35. Oke, kita rubah dulu menjadi 30 per 35. Kenapa? Karena nilainya adalah setara. 30 per 35. Berarti jawaban yang cocok itu adalah yang A. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Oke, jika X pangkat 3 dikurang 2X tambah 5 dibagi X tambah 1, maka sisanya adalah, nah karena ini X tambah 1 sama dengan 0, maka nilai X itu sendiri adalah min 1. Kalau kita hanya mencari sisa, berarti kita bisa menggantikan nilai X-nya menjadi min 1. Berarti F min 1 sama dengan, ini kan X pangkat 3 kurang 2X tambah 5, berarti semua nilai-nilai X ini bisa diganti menjadi min 1. Berarti itu menjadi min 1 pangkat 3 dikurang 2 dikali min 1 ditambah 5 sama dengan min 1 tambah 2 tambah 5. Ini menjadi 6. Jawaban yang cocok adalah yang D. Oke. Lanjut soal nomor 6. Diberikan persamaan lingkaran X min 3 pangkat 2 ditambah Y min 5 pangkat 2 sama dengan 16. Titik pusat dan jari-jari lingkaran tersebut adalah, oke, kita punya persamaan lingkaran itu adalah, persamaan lingkaran rumusnya X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dimana pusatnya itu adalah A, B, berarti pusat itu bisa kita lihat di sini. Pusat kita bisa lihat di sini dan di sini. Dan R itu sendiri adalah jari-jarinya ya di sini. Nah, kalau kita lihat dari persamaan ini, berarti kita bisa simpulkan nilai si A dan si B-nya adalah, nah karena rumusnya X min 3 tambah Y min 5 kuadrat udah sesuai banget sama rumus persamaan lingkaran.
Nah, berarti ini jelas A-nya itu adalah 3, B-nya itu sama dengan 5. Berarti pusatnya adalah 3,5. Berarti 3,5 ini benar, ini berarti salah, ini juga salah, ini benar, ini salah. Oke, sekarang kita harus cari jari-jari. Nah, jari-jarinya itu di akhir ya, jari-jari itu nilainya di sini nih jari-jari. Berarti nilai jari-jari adalah di sini 16. Berarti kita bisa simpulkan kalau R kuadrat sama dengan 16, berarti R sama dengan akar 16, maka R sama dengan 4. Berarti jari-jarinya yang 16 itu adalah yang D, berarti yang A hilang. Jawabannya yang D.